Selamat datang kembali teman-teman di channel saya Crypto.com, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai Pandora World of Zcash Era volume 1 ini dan ingin mengerjakan beberapa task di sini dikarenakan giveaway lagi turun ya. Jadi dikarenakan giveaway lagi turun, jadinya saya ingin mengerjakannya pada hari ini. Hari ini adalah hari Jumat. Sebenarnya besok itu lebih baik ya, akan tetapi saya akan ada kesibukan besok, jadi saya kerjakan hari ini saja. Oke, untuk di sini ada beberapa yang ingin saya selesaikan, tetapi saya juga ingin mendapatkan tax ID dari Layer Zero dengan cara mentransfer USDC ke jaringan BNB, kemudian akan saya bridging ke jaringan Arbitrum. Nantinya akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa misi di sini. Yang pertama itu dari seller yang nomor 1 ini, kedua itu dari simbiosis ya. Jadi kita akan menggunakan USDC itu untuk menyelesaikan nomor 1 dan nomor 9 ini. Dan kenapa saya menggunakan USDC dari Binance mengirim ke BNB dan akan saya bridging lagi ke Arbitrum, itu karena saya juga ingin mendapatkan volume dari Layer Zero juga, kemudian juga saya ingin mendapatkan tax ID dari Layer Zero ketimbang saya harus mengirim langsung dari Ethereum ya. Oke, kita saksikan saja videonya. Oke, jadi yang pertama adalah saya akan mengirim USDC dulu, kemudian kita lakukan penarikan dari Binance, kemudian saya akan menggunakan jaringan BNB di sini karena fee-nya sangat murah ya, dibanding kita menggunakan jaringan yang lain seperti Polygon saja itu biayanya adalah 1 USDC. Jadi kita akan gunakan BNB Smart Chain. Nah, kemudian kita akan klik mark saja di bawah sini. Nah, untuk alamat sendiri saya akan scan ya dari MetaMask saya. Oke, jadi sudah terscan, push, dan di sini akan saya lakukan penarikan dan biayanya adalah 0,145. Jadi akan saya tarik. Setelah ini saya confirm. Untuk ini ada konfirmasi keamanan. Kita tinggal kembali ke sini. Jadi penarikan sudah selesai, kita tinggal menunggu prosesnya selesai dan muncul di MetaMask. Oke, jadi di sini untuk USDC sudah muncul. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah bridging dari Uniswap ya. Jadi kita bridging di sini untuk mendapatkan tax ID dari Layer Zero dan juga volume dari Layer Zero. Untuk jaringan kita ganti menggunakan jaringan dari BNB Smart Chain. Nah, kemudian setelah ini kita akan ganti di sini menggunakan USDC. Jadi di sini kita perlu klik yang ini. Jadi Binance Smart Chain, terus kemudian Arbitrum One. Kenapa saya akan kirim ke Arbitrum One? Nanti selanjutnya teman-teman akan tahu kenapa saya kirim ke Arbitrum One. Terus kemudian saya akan pilih USDC. Jadi kenapa saya tidak menggunakan langsung saja Ethereum? Itu karena di sini saya tidak mendapatkan yang namanya tax ID dari Layer Zero karena saya juga butuh tax ID tersebut ya. Jadi saya akan approve USDC. Terus saya akan klik max saja di sini. Terus kemudian di sini $0,04 jadi saya approve. Oke, jadi kita klik swap. Price impact-nya 0,18, kemudian swap USDC. Oke, untuk fee di sini adalah 1,87. Jadi kita menunggu untuk proses bridging ini selesai dan token USDC sampai di Arbitrum. Oke, terus kita ganti jaringan ke Arbitrum One. Jadi saya rasa di sini sudah sampai, jadi kita close di sini dan saya sudah mendapatkan satu tax ID dan volume di airdrop Layer Zero. Jadi ini saya close. Kita akan menyelesaikan dari Chiller Mission, boleh untuk yang nomor 1, tapi saya akan coba langsung menyelesaikan dari nomor 9 dulu. Ini adalah simbiosis karena ada beberapa teman yang menanyakan gimana caranya bridging dari simbiosis. Jadi saya akan coba untuk bridging di sini. Oke, untuk beberapa sosial media mereka sudah saya selesaikan, jadi saya tinggal melakukan swap 100 US dollar ke Zcash Era. Jadi kita langsung visit
Untuk di sini kita menggunakan jaringan dari Arbitrum. Dan di sini kita pilih Arbitrum One. Kemudian kita pilih USDC tadi di sini. Nah, setelah itu kita akan bridging ke Zcash Era. Kita pilih juga dari USDC. Untuk di sini saya akan mentransfer sekitar $102 atau 102 USDC. Di sini saya akan approve USDC. Nah, jika kita mentransfer 102 USDC sampai di Zcash Era itu adalah 100,337. Jadi kena potong lagi sekitar $1,7 ya. Terus kemudian kita mark saja untuk biaya di sini untuk USDC saja itu adalah $1,94. Jadi kita approve. Jadi di sini nih biayanya cukup mahal ya. Jadi kita swap saja di sini. Kita swap. Jadi swap ini sama dengan bridging ya. Kalau teman-teman nanya berarti ini bridging dan di sini akan kena sekitar $9. Jadi kita perlu klik dulu advance terus kemudian pilih yang dari market saja. Untuk fee-nya yang lebih murah ya, sekitar 0,086. Jadi kita confirm di sini. Oke, transaksi sudah terjadi dan kita tinggal menunggu prosesnya sampai di Zcash Era. Di sini membutuhkan confirmation block sekitar 240 dan kita baru sampai di 65. Jadi saya pause dulu videonya. Oke, jadi balance sudah masuk ya di Zcash Era. Kalau kita lihat di bank itu udah masuk. Jadi sudah bertambah balance-nya menjadi 112. Oke, untuk sekarang yang perlu kita lakukan adalah mengkonfirmasi di sini. Kita confirm. Oke, jadi udah selesai ya di sini. Jadi kita tinggal claim reward. Terus kita switch network lagi ke Zcash Era. Jadi kita claim reward. Untuk di sini kita akan mendapatkan 110 poin ya. Oke, jadi udah selesai ya. Jadi untuk konfirmasi di sini juga kita membutuhkan $3 lebih. Jadi kita close untuk bagian simbiosis sudah selesai. Kemudian kita akan gunakan sisa USDT yang ada di Arbitrum tadi untuk menyelesaikan misi nomor 1. Itu di misi nomor 1 kita akan nge-bridging dari seller ya. Oke, untuk di sini kita akan bridging dan tidak ada berapa jumlah bridging yang diperlukan di sini. Kita coba untuk websitenya. Untuk di sini kita akan coba menggunakan jaringan dari Arbitrum One. Itu Zcash Era. Di sini kita akan pilih 27. Maka kita akan menerima sekitar 22,9. Potongannya cukup banyak ya. Coba kita kurangi dulu, kita tes untuk $10. Kita akan lihat seberapa banyak yang kita akan terima. Nah, di sini minimal itu $20. Nah, setelah itu kita akan coba untuk memasukkan sekitar 21 saja. Oke, kita akan terima sekitar 16,5. Di sini kita approve dulu sebanyak 21. Dan next, kemudian next lagi, approve. Oke, setelah itu kita transfer. Jadi banyak sekali fee yang akan kita gunakan ya teman-teman ya. Jadi pastikan wallet kita memiliki balance untuk mengcover semua fee. Di sini biayanya cukup murah juga sih kalau menggunakan Arbitrum. Jadi kita confirm. Oke. Tinggal menunggu sampai proses bridgingnya selesai ya. Ini masih pending di sini. Oke, jadi prosesnya sudah selesai dan kalau kita cek di bank, ini udah masuk ya balance-nya dan kita akan coba menyelesaikan misi dari seller ini. Jadi kita coba untuk confirm. Oke, jadi kita claim reward, switch lagi network. Jadi sudah spend sekitar $3 tadi yang pertama, kemudian di sini juga $3 lagi, hampir $7 keseluruhannya untuk claim NFT-nya saja. Oke, jadi di seller juga sudah selesai. Kemudian kita akan menyelesaikan dari Gold Tree.
Dari Gold Tree ini kita memerlukan sekitar 100 CKUSD. Ya, jadi kita coba untuk membeli CKUSD. Kita coba ke websitenya. Oke, setelah di websitenya kita coba pergi ke bagian ini. Kita akan mencoba untuk membeli CKUSD dengan cara deposit. Oke, jadi USDC ini kita akan tukar menjadi CKUSD. Kita coba untuk klik make saja dulu. Kemudian di sini kita ganti. Sini saya akan buat di 110 ya. Jadi kita approve. Jadi transaksi yang kita telah lakukan ini juga kita akan mendapatkan tax ID di Zcaching Era tentunya ya. Jadi di sini kita buat di 110 juga. Sini biayanya 0,38, kita approve saja. Oke, jadi setelah itu kita lakukan deposit. Dan kita confirm. Biayanya adalah 0,83. Oke, jadi ini udah selesai. Kita udah punya 110 tokennya. Kalau melihat dari sini, kita harus punya 100 CKUSD. Jadi kita verify saja. Nah, untuk di sini kita harus ngebet ya, atau mempertaruhkan sekitar 10 CKUSD. Kemungkinan nanti kita akan mendapatkan kembali 10 CKUSD kita lagi ya, kalau ini sudah selesai gitu ya. Kalau lucky draw ini kita dapat. Oke, langsung saja kita ke websitenya lagi di bagian sini. Nah, oke, untuk di sini saya akan coba memilih Ekuador U20 lawan Fiji. Lawan Fiji U20 ya, karena banyak sekali orang yang milih di Fiji U20 ini. Semoga kita menang di situ ya. Untuk di sini saya akan order sekitar 10 CKUSD dan potensial winnya adalah ini 1000 ya. Saya nggak tahu ini beneran nggak 1000 CKUSD. Jadi kita order saja. Jadi untuk biayanya adalah sekitar $1. Jadi kita confirm. Oke, semoga menang. Baru kali ini saya juga nih main judi betting kayak gini ya. Jadi sini ada open order. Untuk di sini saya akan coba konfirmasi karena kita setelah bet tadi, kita coba konfirmasi di sini. Oke, jadi sudah selesai dan kita menunggu waiting for draw. Jadi sekitar 6 hari lagi. Jadi ini semua sudah selesai ya. Dan kita bisa balikin lagi uang tadi ya ke USDC. Bisa kembali ke sini. Setelah itu kita ke bagian withdraw. Nah, untuk di sini CKUSD, teman-teman bisa klik mark saja. Untuk di sini akan saya withdraw saja. Biayanya adalah 0,91. Jadi kita confirm. Nah, kalau di sini ada informasi kalau kita nanti akan nge-withdraw kembali itu butuh 23 jam lagi untuk nge-withdraw. Jadi biarin aja. Jadi ini prosesnya sudah selesai. Lalu ingat kita punya balance di sini 10 US dollar ya untuk my bet. Semoga menang nantinya. Oke, jadi kita close saja ini. Ini udah selesai. Kemudian kita lanjut akan menyelesaikan yang ini ya, yang Karat Network. Untuk Karat Network sendiri yang diminta itu adalah menyelesaikan ID, dan kebetulan Karat Network sendiri itu lagi mengadakan airdrop ya teman-teman dengan token SAT. Jadi Karat DAO ini, jadi kita perlu nge-minted Karat DAO Claimer. Jadi kita langsung saja ke website. Di sini kita connect wallet dulu. Setelah connect, semua kita lengkapi di sini. Verify account, terus kemudian select validator, kemudian kita pilih Karat DAO, kemudian di sini kita perlu nge-bridge ya. Itu kita pilih Matic, tapi saya nggak punya Matic di sini. Kita perlu 6,6 Matic. Jadi kita coba untuk membeli Matic dulu di SushiSwap. Kita akan cek dulu portofolio di mana ada balance ya. Oh, di Optimism ada balance, jadi saya akan gunakan Optimism di sini. Akan pilih cross chain. Kemudian di sini saya akan pilih Optimism. Oke, kita switch network. Kemudian untuk di sini kembali kita akan centang ini ya. Untuk di sini saya akan pilih
Polygon, dan untuk bagian ini saya akan beli Polygon Matic. Oke, saya akan mendapatkan sekitar 10 Matic, dia akan saya swap. Kita confirm. Jadi kita tinggal menunggu Matic-nya sampai di wallet saya. Oke, di sini sudah mendapatkan 10 Matic ya. Saya menjual 0,005 ETH untuk 10 Matic. Oke, untuk Sushi Swap sudah selesai, jadi tinggal kita close. Oke, kemudian kembali ke CaratDAO tadi. Dan di sini kita akan coba bridge Go menggunakan Matic ya. Jadi di sini sudah hilang node merahnya tadi karena kita mempunyai 11 Matic. Jadi selanjutnya adalah deposit and mint. Oke, untuk di sini total 6 Matic yang akan kita gunakan, kemudian gas fee jaringan, dan di sini kita akan confirm dan menunggu prosesnya selesai. Oke, untuk di sini breaker selesai, terus kemudian kita tinggal menunggu semuanya selesai. Oke, ini udah selesai. Congrats, you archive the role of artist. Oke, untuk di sini saya ingin memperlihatkan teman-teman ya. Jadi saya pause dulu sedikit. Oke, yang saya ingin tunjukkan adalah tentang ini ya. Jadi teman-teman di sini adalah dari tanggal 25 bulan 5 sampai dengan bulan 6 tanggal 1. Jika kita berinteraksi di CaratDAO seperti yang kita lakukan tadi, kita melakukan mint, maka kita juga akan nanti berhak untuk mendapatkan bagian dari 10 miliar token yang dibagi-bagikan. Silahkan dicari informasi kembali mengenai pembahasan score wallet mengenai cut score ini. Semoga kita juga dapat kebagian nantinya. Untuk saya, untuk bagian ini sudah selesai dan verif di sini. Oke, setelah itu kita akan menunggu juga draw-nya ya. Oke, selanjutnya apalagi ya? Saya yang belum. Kalau ini sih saya kayaknya semuanya sudah saya selesaikan. Dari Pandora juga sudah semua. Dari Gold Tree yang kita selesaikan tadi itu dari Cheller, terus CaratDAO, dari Symbiosis, semua sudah saya selesaikan ya. Dan tinggal satu lagi yaitu dari ini ya, dari Orbiter sebanyak 0,05 Ethereum yang perlu kita bridging dari Orbiter. Sepertinya kalau langkah yang ini teman-teman semuanya udah paham ya. Pastinya sudah mengerti bagaimana caranya untuk mengikuti bagian yang ini, karena kita hanya perlu melakukan bridging dari Orbiter menggunakan Ethereum mainnet itu sebanyak 0,05 Ethereum. Penjelasannya ada di sini ya, transfer amount over 0,05 ETH. Dan eligible transfer time itu dari bulan 5 tanggal 22 sampai dengan bulan 6 tanggal 2 untuk waktunya. Berarti saya tinggal satu lagi ya, dan di sini yang saya sayangkan ya, ketika kita melakukan bridging cukup mahal di sini, kita hanya diberikan 50 poin ya. Dasar ini memang Orbiter pelit. Oke, mungkin itu saja teman-teman kali ini video yang dapat saya buat untuk teman-teman. Semoga bermanfaat bagi yang belum mengetahui cara untuk lakukan bridge di Symbiosis. Kita gunakan USDC dari jaringan Arbitrum supaya lebih murah.